Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursela, NPM 1951040384, membuat video ini untuk memenuhi tugas hadis ekonomi. Di sini saya akan membahas tentang hadis tentang wasiat dan pembagian harta warisan. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian wasiat, di mana wasiat adalah berperan tentang suatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah orang meninggal dunia. Yang selanjutnya itu pengertian dari waris. Waris adalah harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris atau keluarga ketika seseorang meninggal dunia, itu disebut warisan. Selanjutnya ada hubungan apa sih hubungan antara wasiat dan waris? Wasiat dan waris memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya keduanya sama-sama mengalihkan kepemilikan kita kepada orang lain. Sedangkan perbedaannya waris terkait dengan harta peninggalan. Perbedaannya waris terkait dengan harta peninggalan atau tirkah, sedangkan wasiat terkait dengan peninggalan seseorang diberikan ketika orang masih hidup, tetapi pelaksanaannya ketika orang yang berwasiat itu sudah meninggal. Lalu ada aturan hukum warisan. Yang pertama di Indonesia itu ada 3. Hukum waris adat. Hukum waris adat adalah aturan pembagian peninggalan berdasarkan hukum adat suatu suku tertentu di Indonesia. Yang kedua ada hukum waris perdata. Hukum waris perdata adalah hukum pembagian harta peninggalan yang berlandaskan kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP yang digunakan oleh masyarakat non-muslim di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga ada hukum waris Islam. Hukum waris Islam adalah aturan pembagian harta peninggalan berlandaskan kitab suci Al-Quran yang dijalankan oleh para pemeluk agama Islam. Lalu ada dasar-dasar hukum wasiat. Yang pertama ada Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 180 yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Kedua ada sunnah, yang ketiga ijma, yang keempat amalan para sahabat. Lalu ada rukun dari rukun-rukun waris. Yang pertama pewaris, orang yang mewariskan harta warisan. Yang kedua ahli waris, orang yang menerima harta warisan. Yang ketiga harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan oleh sang pewaris. Syarat-syarat waris. Syarat-syarat waris itu ada 3 dalam buku Ashabumi Muhammad Ali. Yang pertama, meninggalnya seseorang atau pewaris baik secara hakiki maupun secara hukum, misalnya dianggap telah meninggal. Yang kedua, adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Yang ketiga, seluruh ahli waris diketahui secara pasti termasuk jumlah bagian masing-masing. Selanjutnya ada pembagian waris menurut Al-Quran yang mendapat setengah. Yang pertama ada seorang suami. Yang kedua anak perempuan kandung mendapat sebagian harta warisan. Tapi ada 2 syarat. Yang pertama pewaris tidak mempunyai anak laki-laki. Yang kedua apabila anak perempuan itu adalah anak tunggal. Selanjutnya ada pihak ketiga tuh cucu perempuan keturunan anak laki-laki mendapat bagian separuh dengan 3 syarat. Apabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki. Yang kedua apabila hanya seseorang yakni cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki tersebut sebagai cucu tunggal. Selanjutnya ada yang mendapat seperempat. Seorang suami mendapat seperempat peninggalan istrinya dengan 1 syarat, yaitu bila sang istri mempunyai anak atau cucu laki-laki dari keturunan anak laki-lakinya. Yang kedua, seorang istri mendapat sebagian seperempat dari harta peninggalan suaminya dengan 1 syarat, yaitu apabila suami tidak mempunyai anak atau cucu. Lanjut, ada yang mendapat 1/8. Yang keempat, ada yang mendapat bagian 2/3. Ini yang pertama ada 2 anak perempuan, 2 anak cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, 2 saudara kandung perempuan atau lebih akan mendapat bagian 2/3 dengan persyaratan sebagai berikut. Bila pewaris tidak mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan, jika tidak mempunyai ayah atau kakek. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.